Berita Sumsel 24 jam hari ini, jajaran Sumatera Express Group kembali melaksanakan pemotongan hewan kurban. Dari 3 ekor sapi yang dikurbankan, daging kurban tersebut langsung dibagikan kepada 600 warga dan keluarga besar Sume Group dengan menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah jajaran Sumatera Express Group terlihat sibuk mengemasi daging kurban ke dalam kantong plastik. Daging kurban ini langsung diberikan kepada warga dan keluarga besar Sumatera Express dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ketua Panitia Kurban Sumex Group, Akas Budak Lorong menjelaskan, hewan kurban ini berasal dari jajaran Sumatera Express Group termasuk Harian Umum Palembang Express dan palfresh.com. Penyelenggaraan pemotongan hewan kurban dilakukan sebagai wujud kepedulian kepada kaum duafa di tengah pandemi COVID-19. Lebih jauh kata Akas, 3 ekor sapi yang dikurbankan tersebut diserahkan kepada 600 warga dan keluarga besar Sumatera Express Group. Untuk setiap penerima hewan kurban mendapatkan 750 gram sapi dan 250 gram tulang. Hari ini kita Sumatera Express Group mengadakan kegiatan kurban bertempat di kantor di Geraha Pena. Ini juga kita mengadakan kegiatan ini untuk menghindari berkerumunnya massa. Jadi secara intern saja kita melakukan kurban. Untuk hasil daging itu kita mendapatkan sekitar totalnya ada 600 kantong. Itu dibagikan ke warga sekitar, terutama yang memang pantas untuk menerimanya, dan juga tidak lupa kepada karyawan kita sendiri. Reporter Sri Depi, juru kamera Ki Agus Yahya, palfresh.com. Pemirsa, tahun ini warga Korem 044 Garuda Dempo kembali melaksanakan pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan di samping Masjid Al-Ikhlas Makorem 044 Garuda Dempo. Setidaknya ada 5 ekor sapi dan 8 ekor kambing yang dikurbankan. Di antara hewan kurban tersebut berasal dari Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Musi Banyuasin. Gema takbir berkumandang sesaat dilakukan pemotongan hewan kurban di lingkungan Korem 044 Garuda Dempo. Beberapa personel lainnya cukup erat memegang hewan kurban agar tidak merontak. Beginilah pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan di samping Masjid Al-Ikhlas Makorem 044 Garuda Dempo tadi pagi. Terlihat Komandan Korem 044 Gapo Brigjen TNI menyaksikan langsung proses pemotongan hewan kurban. Sebelumnya Danrem 044 Garuda Dempo secara simbolis menyerahkan hewan kurban kepada Ketua Panitia Pelaksana Letu Infantri Zainal Arifin. Jenderal Bintang 1 ini bersyukur masih bisa melakukan pemotongan hewan kurban di tengah pandemi COVID-19. Selain dari warga Korem 044 Gapo, hewan kurban ini berasal dari Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu, Bupati Musi Banyuasin Dr. Dodi Reza Alik Nurdin, PT Arwana, dan PT Primayana. Lebih jauh kata Danrem 044 Garuda Dempo, mekanisme pembagian langsung diantar kepada warga penerima hewan kurban dengan cara door to door, seperti warga di lingkungan Makorem 044 Garuda Dempo, pondok pesantren, dan rumah tahfiz. Dalam masa-masa pandemi ini kita masih bisa berbagi kepada masyarakat, kepada orang-orang yang membutuhkan, dan alhamdulillah kita ada 5 sapi, 8 kambing, 1 bantuan gubernur, ada bantuan Bupati Muba, ada teman-teman kita, dan ada juga dari anggota untuk ya sama-sama merayakan hari raya Idul Kurban walaupun dalam suasana keterbatasan pandemi ini. Mekanisme pembagian kita sudah kasih kupon kepada masyarakat di sekitar dan pondok pesantren dan tempat-tempat hafiz Quran. Nanti kita antar secara langsung kepada mereka sehingga untuk menghindari kerumunan yang terjadi di kita. Reporter dan juru kamera Sri Depi, palfresh.com.
Warga Desa Karangenda, Kecamatan Kikim Timur tetap melestarikan tradisi bekarang di Sungai Empayang. Tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan syukur dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Ada tradisi unik yang kini tetap dilestarikan warga di Desa Karangenda, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat. Tradisi bekarang namanya. Tradisi dengan menangkap ikan dilakukan di Sungai Empayang yang dijadikan sebagai lubuk larangan bagi warganya. Sadu, Ketua Panitia Lubuk Larangan, menuturkan, tradisi bekarang ikan bersama dilakukan setiap tahun dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha. Dalam kegiatan ini sendiri sebagai bentuk kebersamaan dan silaturahmi bagi sesama warga di desa tersebut. Terpisah Camat Kikim Timur, Pukatul Hadi bersyukur warganya masih melestarikan budaya bekarang. Dirinya menilai tradisi bekarang yang dilakukan warga Desa Karangenda sangatlah tepat, di mana menjelang perayaan atau hari besar keagamaan. Reporter dan juru kamera, Bernard Albar, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Anggota Satlantas Polres Muba membagikan sembako kepada pedagang kaki lima. Pembagian sembako bersamaan dengan sosialisasi protokol kesehatan dilaksanakan pada malam hari. Sosialisasi dengan cara humanis ini dilakukan agar pedagang secara sadar mau mematuhi protokol kesehatan. Anggota Satlantas Polres Muba yang didampingi Kanit Turjawali Ibtu Hasputa Julu mendatangi pedagang kaki lima yang masih beraktivitas pada malam hari. Kedatangan anggota polisi ini bukan untuk menertibkan dagangan, namun mensosialisasikan protokol kesehatan. Menariknya, sosialisasi dilakukan dengan cara humanis, salah satunya dengan membagikan sembako ke pedagang. Ada beberapa sembako yang dibagikan mulai dari beras, minyak, dan lainnya. Diharapkan sembako ini bisa meringankan kebutuhan pedagang di tengah pandemi COVID-19. Kasat Lantas Polres Muba AKP Sandi Putra melalui Kanit Turjawali Ibtu Hasputa Julu menjelaskan, sosialisasi dilaksanakan secara humanis. Selain membagikan sembako, pihaknya juga membagikan masker kepada pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Randi dan Jalan Lintas Tengah. Sementara salah satu pedagang di Pasar Randi Sekayu, Khadijah, mengaku terpaksa berjualan hingga larut malam karena membutuhkan uang untuk menyambung hidup. Dia juga senang dengan sosialisasi yang dilakukan Satlantas Polres Muba karena terkesan lebih humanis dan sangat ramah. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Bedak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.